Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Khairul Umam di channel Khairul Umam, channel yang berbicara tentang bisnis dan entrepreneurship. Pada video sebelumnya mungkin bisa cek di sini, kita sudah sharing tentang mengapa sebuah rencana bisnis yang detail dan panjang bisa memberikan resiko kegagalan yang lebih besar terhadap bisnis. Itulah kenapa pebisnis pemula sebelum menjalankan sebuah bisnis, ketika punya ide jangan langsung dibuat bisnis plan-nya. Validasi dulu dengan sebuah tools yang dinamakan dengan bisnis model. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang apa itu bisnis model, lebih spesifik tentang bisnis model kanvas. Simak videonya sampai selesai. Kita mengulangi lagi definisi sebelumnya, apa itu bisnis model. Bisnis model adalah gambaran bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan membuat atau menciptakan nilai, kemudian memberikan atau mendeliver nilai, dan yang ketiga menangkap dan mendapatkan keuntungan dari nilai yang kita ciptakan secara berkelanjutan. Jadi bisnis model adalah tentang membuat, mengirimkan, dan mendapatkan feedback berupa keuntungan bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah sebuah tools yang diciptakan oleh Alexander Osterwalder yang dipopulerkan dalam sebuah buku yang berjudul Business Model Generation, yang bertujuan untuk membantu perusahaan atau organisasi bagaimana menganalisa dan memetakan sebuah bisnis model dengan lebih mudah. Bisnis model kanvas merupakan sebuah representasi visual dari bisnis model sebuah perusahaan yang dituangkan dalam satu buah lembar kanvas yang berisi tentang komponen-komponen penting sebuah perusahaan atau organisasi berjalan. Kesemua komponennya memiliki saling keterkaitan. Makanya bisnis model kanvas ini mempunyai kelebihan karena kesimpulannya. Berbeda dengan bisnis plan atau rencana bisnis yang bisa bentuknya berjilid-jilid, bisa berlembar-lembar, menggambarkan tentang detail sebuah rencana yang akan kita lakukan dalam membangun sebuah bisnis. Bisnis model lebih simple, lebih sederhana, dan dituangkan dalam sebuah lembar kanvas atau mungkin kita sebut poster yang sangat sederhana, yang cuma satu halaman, tetapi di dalamnya sudah memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana sebuah bisnis bisa berjalan, beroperasi, dan bisa mendapatkan keuntungan. Bisnis model kanvas, kalau kita ketahui ada 3 komponen penting. Komponen pertama adalah komponen eksternal yang kita sebut dengan konsumen, berisi tentang bagaimana siapa yang menjadi target dari produk atau bisnis yang akan kita tawarkan. Komponen yang kedua adalah komponen yang ada di sebelah kiri yang berisi tentang perusahaan, ya, tentang sumber daya perusahaan, dan kemudian apa saja yang harus kita siapkan, apa saja yang harus kita kerjakan, dan dengan siapa saja kita bermitra agar kita bisa menciptakan sebuah nilai atau solusi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan bagian yang ketiga adalah bagian yang kita sebut di tengah-tengah menjadi bagian value, yang mempertemukan antara keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan apa yang kita tawarkan. Yang sering terjadi adalah ketika kita membuat sebuah bisnis, sekali lagi tidak match apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh konsumen dengan apa yang kita tawarkan oleh produk atau jasa yang kita buat. Seringkali tidak match. Bisnis model membuat antara yang kita tawarkan, antara yang diinginkan oleh konsumen menjadi ketemu dalam satu titik yang sama. Inilah manfaat kenapa bisnis model menjadi salah satu tools bagi kita untuk melakukan validasi dalam menjalankan ide-ide bisnis yang akan kita bangun. Bisnis model kanvas terdiri dari komponen-komponen yang sangat penting. Ada 9 komponen utama yang menyusun sebuah organisasi atau sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Ke-9 komponen ini saling keterkaitan dan mewakili seluruh aspek penting yang dibutuhkan oleh perusahaan agar perusahaan itu bisa beroperasi, perusahaan itu bisa berjalan, dan tentunya mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dijalankannya. Nah, ke-9 itu apa saja? 9 blok itu apa saja? Kita akan coba bongkar satu persatu. Blok yang pertama adalah customer segment atau segmen pelanggan. Komponen yang pertama yang harus kita isi
yang kita bangun dalam bisnis model yang ada di bagian paling kanan adalah segmen pelanggan. Segmen pelanggan berbicara tentang siapa yang akan menjadi target dari produk atau mungkin jasa yang kita tawarkan. Mereka bisa berupa orang atau sekelompok orang atau organisasi yang menjadi sasaran bagi kita untuk menjalankan sebuah bisnis. Customer segment adalah bagian yang paling penting dalam sebuah bisnis. Diibaratkan kalau tubuh kita adalah jantung yang sangat penting bagi perusahaan karena keberadaannya bisa membuat bisnis ini maju, berjalan, bahkan mati. Kesemuanya tergantung dari customer segment. Ya, segmen adalah orang yang akan memberikan feedback, akan memberikan pemasukan, akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang akan membuat perusahaan ini akan lebih maju dan lebih berkembang. Dan di dalam customer segment kita bisa mengkategorikan, mengelompokkan pelanggan-pelanggan dalam beberapa kelompok, ya, yang tentunya memiliki kesamaan dalam kebutuhan, kesamaan dalam perilaku dan atribut-atribut yang lain. Tapi yang paling penting ketika kita mengisi blok customer segment, kita harus memperhatikan apa yang menjadi masalah utama mereka, apa keinginannya mereka, dan apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran oleh konsumen. Ya, jadi kita harus mengetahui itu. Ya, siapa yang menjadi konsumen kita, segmen konsumen kita atau customer segmen kita nanti akan kita temukan dalam blok yang paling kanan. Setelah kita mengisi customer segment, tugas berikutnya adalah kita mengisi bagian yang tengah-tengah yang kita sebut dengan value proposition. Value proposition adalah solusi atau mungkin bisa jadi produk dan jasa yang kita tawarkan kepada konsumen kita. Ya, lebih spesifik sebetulnya bukan produk ya, tapi lebih ke value-value. Nilai-nilai dari produk yang kita miliki. Ya, nilai-nilai dari produk yang kita miliki, bukan produknya, tapi value-nya. Ya, kelebihannya, keunggulannya, dan tentunya solusi yang ditawarkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan konsumen kita. Jadi value proposition itu berisi tentang apa tawaran Anda, apa kelebihan Anda, apa yang membuat produk dan jasa Anda dipilih oleh konsumen Anda dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor bisnis Anda. Yang ketiga, channel. Ya, di blok yang ketiga yang kita bahas berikutnya adalah channel. Channel ini berisi tentang bagaimana perusahaan mendeliver value, mengirimkan value dan memberikan value ini kepada konsumennya. Ya, berbicara tentang apa? Berbicara tentang komunikasi dengan konsumen. Berbicara tentang bagaimana konsumen bisa sadar dan bisa kenal dengan produk-produk yang kita tawarkan. Bagaimana konsumen bisa membeli produk yang kita tawarkan kepada mereka, dan bagaimana konsumen bisa mengevaluasi, memberikan feedback, ya, memberikan pilihan atau mungkin memberikan masukan terhadap produk-produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Blok yang keempat yaitu customer relationship, ya. Dia ada di atasnya channel antara value proposition dengan customer segment. Customer relationship adalah berbicara tentang hubungan. Ini yang sering terjadi, banyak orang salah membedakan antara channel dan customer relationship. Ya, banyak sekali membedakan. Yang membedakan adalah kalau customer relationship itu fokus tentang jenis hubungannya. Sementara channel itu berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan hubungan. Ya, diibaratkan begini, kalau customer relationship itu bagaimana misalkan antara laki-laki dan perempuan itu jenis hubungannya apa? Menikah atau pacaran begitu ya, atau hubungan tanpa status. Kalau tentang channel, bagaimana kita bisa mencapai ke jenjang pernikahan, ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan customer relationship, berbicara tentang bagaimana kita menjaga hubungan dengan konsumen kita. Yang kelima yaitu revenue stream, ya. Ini masih ada di blok sebelah kanan. Setelah kita mengirimkan value, memberikan value kepada konsumen, langkah berikutnya adalah bagaimana kita menangkap dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari value yang sudah kita berikan kepada konsumen kita. Bahasa kasarnya adalah tentang bagaimana perusahaan menghasilkan uang dari konsumen yang kita miliki. Kalau konsumen adalah inti dari sebuah bisnis atau jantungnya sebuah bisnis, maka revenue stream boleh dikatakan menjadi urat nadinya, menjadi tempat beredarnya darah, ya, tempat bagaimana perusahaan bisa bertahan dengan
cash-nya ya. Jadi revenue stream berbicara tentang bagaimana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari konsumen yang kita miliki. Yang berikutnya Q resource. Sekarang kita masuk ke blok sebelah kiri. Ada di sebelah kiri value proposition. Q resource itu berbicara tentang apa saja yang harus kita siapkan, yang harus kita miliki agar bisnis model ini bisa berjalan. Q resource menjadi hal yang sangat penting bagi bisnis model kita karena Q resource ini akan sangat menentukan bagaimana kita menciptakan sebuah value, bagaimana kita meng-create sebuah value, bagaimana kita menjaga hubungan dengan konsumen, bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, dan bagaimana mendapatkan pemasukan dari konsumen yang kita berikan value-nya kepada mereka. Jadi Q resource ini berbicara tentang aset, berbicara tentang hal-hal yang harus kita persiapkan, mulai dari aset fisik, mulai dari aset manusia atau aset SDM, sampai aset intelektual, bahkan sampai aset permodalan. Tujuannya apa? Tujuannya mendukung supaya kita bisa menciptakan value, mendeliver value, dan kemudian menangkap feedback atau mendapat keuntungan dari value yang sudah kita berikan kepada konsumen. Blok berikutnya adalah Q activities. Dia ada di atas Q resource ya. Q resource, Q activities berbicara tentang aktivitas-aktivitas utama yang harus dilakukan agar bisnis model ini bisa berjalan. Ya, untuk menciptakan sebuah value ya, sebuah produk, sebuah solusi bisnis kita juga perlu melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, di Q activities kita akan menggambarkan aktivitas-aktivitas utama apa saja yang harus kita lakukan untuk menciptakan sebuah value. Aktivitas untuk bagaimana value itu bisa dijangkau oleh konsumen, bagaimana kita menjaga hubungan dengan konsumen, dan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari value yang sudah kita berikan kepada konsumen. Semuanya butuh aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan supaya bisnis model ini bisa berjalan. Dan yang berikutnya, yang ke-8 adalah Q partner. Karena tidak mungkin semua aset, semua hal itu harus kita miliki, ya, kita tulis dalam Q resource, dan tidak mungkin semua hal, semua aktivitas kita jalankan dalam Q activities. Hal-hal yang tidak bisa kita miliki, hal-hal yang tidak bisa kita lakukan di Q activities bisa kita lakukan di Q resource. Artinya apa? Kita harus membangun mitra. Kita harus menentukan mitra-mitra apa saja yang mendukung bisnis kita supaya bisa berjalan. Menjalankan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di Q activities dan menyediakan sesuatu yang tidak bisa kita sediakan di Q resource. Tujuannya sekali lagi, Q partner adalah mengurangi resiko. Bagaimana seminim-minimnya sumber daya, bagaimana sekecil-kecilnya aktivitas, tetapi kita tetap masih bisa mendapatkan dan kita bisa menciptakan value dengan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir adalah, yang paling bawah sebelah kiri adalah cost structure. Karena ketika kita menciptakan sebuah nilai, ketika kita menjalin hubungan, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas, dan ketika kita bermitra sekalipun dengan pihak lain, maka semuanya timbul biaya-biaya. Q resource menggambarkan tentang apa saja komponen-komponen biaya penting yang harus kita keluarkan agar bisnis ini bisa berjalan. Jadi itu 9 blocks. Ya, kita ulangi lagi. Yang pertama dari customer segment, kemudian dari value proposition, kemudian yang berikutnya dari channel, kemudian customer relationship, lanjut ke revenue stream, pindah sebelah kiri ada Q resource, Q activity, Q partner, dan yang terakhir adalah cost structure. Jadi itu ke-9 blok tentang kanvas bisnis model yang harus kita isi, yang harus kita penuhi agar bisnis ini bisa berjalan. Ya, sekali lagi, bisnis model kanvas adalah gambaran sederhana tentang bagaimana sebuah bisnis ini bisa berjalan. Ya, memang tidak akan sangat mendetail seperti bisnis plan ya, yang berisi tentang hal-hal yang sangat detail. Tetapi sekali lagi, bisnis model kanvas bisa dilakukan oleh siapapun ketika kita ingin menjalankan sebuah bisnis, dan ketika kita ingin memvalidasi sebuah ide bisnis ini, kita bisa menggunakan tools ini dengan sangat mudah, dan kita bisa bongkar pasang karena bentuknya kanvas. Kita bisa lepas klipnya, kemudian kita tempel lagi, ganti ketika ada hal-hal yang membuat rencana bisnis
ide bisnis ini melakukan penyesuaian-penyesuaian. Itu saja mungkin sharing-sharing saya pada kesempatan hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau suka silahkan like, kalau bisa memberikan manfaat bagi teman-teman lain silahkan share, dan jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol subscribe dan tombol lonceng supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih atas sharing-sharingnya, terima kasih atas atensinya semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.